Selamat datang di Join Media. Join Media. Ya kali nggak join. Anjir. Oke. Gue mau memperkenalkan juga nih sama teman-teman. Ini podcast kita pertama. Pertama banget cuy. Pertama banget. Asli. Ini namanya Join Podcast. Oke. Yoi. Kenapa dinamain Join Podcast? Karena kita ada beberapa materi ya di Join Media. Jadi ada Join Media, emang Join Media untuk hiburan TikTok, ada Join Jurnalistik, sama Join Podcast. Nah, kebetulan kita ini perdana banget Join Podcast. Untuk mulai iklan anjing tadi menyala, jadi jangan merusak suasana. Oke, lanjut. Nah, kan gini enak. Oke, kali ini mungkin kita di podcast pertama gue nggak mau pembahasan yang terlalu berat kali enggak. Kita ngobrol-ngobrol Chill aja. Chill. Ntar lu, ini gue kayak terlalu risih nih. Boleh. Kok gue belum prepare, baru sampai. Kira-kira kita mau bahas apa nih malam ini? Hari ini? Waktu ini? Keresahan lu tentang Gen Z apa? Sebagai ada orang Gen Z-nya nih langsung di sini nih. Walaupun gue Gen Z perbatasan ya. Kalau melihat Gen Z itu pinter-pinter bro. Secara teknologi dia untuk tren dia sebenarnya pintar-pintar. Cuma yang disayangkan itu Gen Z itu banyak ngeluh. Gue setuju kalau itu banyak ngeluh. Karena mungkin gue lihat tuh Gen Z sekarang kalau di zaman era gue milenial nih, pedoman hidup kita itu pedoman hidup taruhlah secara religius gue Al-Quran. Cuma secara kita berkehidupan kiblat gue ya ada di buku gitu. Apa yang gue baca itu jadi kiblat hidup gue. Bahkan sampai sekarang yang gue jalanin kiblat hidup gue karena gue pembaca buku paling filosofi teras tuh. Apa yang gue baca dari filosofi teras itu jadi gue aplikasikan dalam hidup gue gitu. Nah, yang gue membuat keresahan Gen Z, nggak semua Gen Z emang nggak semua. Kita nggak bisa bisa mengkotak-kotakan ya. Iya. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan. Tapi kebanyakan Gen Z ini kiblatnya itu di TikTok. Ini mengganggu lagi, anjir. Tadi udah menyala gitu. Menyala. Menyala bangku. Wah, itu gue setuju tuh. Terang buat beneran. orang-orang yang di-setir TikTok sih, di-setir quotes TikTok sih, lu anjing. Udah sih kata gue. Ikutin aja kata-kata orang yang udah berpengalaman gitu. Lebih baik lu bertanya sama orang yang berpengalaman daripada lu membenarkan quotes TikTok. Itu. Karena bikin kata-kata itu mudah, bro. Gampang. Logik itu yang penting kita logik. Cuma secara lu berpikir panjang nggak dengan kata-kata yang lu perbuat gitu. Efek kedepannya bagus nggak secara filosofi seperti apa? Nah, kebanyakan para influencer gitu yang suka produksi kata-kata itu nggak semua, cuma ada beberapa itu kayak ya asal buat aja gitu. Kayak banyak lah yang gue lihat banyak banget. Sebenarnya kalau lu ikutin dan lu telan mentah-mentah itu jadinya jadi bumerang buat diri lu sendiri gitu. Karena bener. yang memahami hidup lu ada ya diri lu sendiri gitu. Lu kalau mau konsultasi yang ke ahlinya, psikolog gitu. Iya ke ahlinya, entah lu konsultasi apa, misalkan lu ada gangguan gitu, trust issue atau mental health lu kena gitu, anjay. Ya lu bisa lari ke ahlinya, ke psikolog atau ke orang yang lu percaya gitu, yang punya pemikiran lebih dewasa. Mungkin itu setuju gue sama statement ini, setuju. Jadi kayak kalau lu dengerin quotes atau lihat quotes TikTok gitu, jangan lu kayak anjir, relate banget nih gua sama quotesnya, jangan. Nah, satu lagi, kebanyakan orang yang nge-produce nyari kata-kata di TikTok ini, kebanyakan orang yang gini, relate banget nih kata-kata nih sama gua, kayaknya sebenarnya nggak kayak gitu juga. Sebenarnya yang bikin salah itu yang kita membenarkan itu loh. Lu nyari kata-kata yang relate sama lu, tapi itu nggak salah juga. Yang maksud gue ya jangan telan mentah-mentah. Itu balik lagi, apapun itu jangan lu telan mentah-mentah. Nah, kunci hidup itu kalau lu mau, ini gue masih belajar ya, gue bukan menggurui, bukan apa, cuma afirmasi positif yang kita bangun untuk menjalani hidup itu penting, bro. Penting. Afirmasi positif, mau lu kehidupan sehari-hari, di keluarga, bahkan di pekerjaan, itu afirmasi positif itu sangat penting. Penting. Kalau lu dari awal nih, mulailah di pagi hari.
lu lagi pusing nih sama kerjaan lu afirmasi positif tuh, gue hari ini kerja gue pasti bagus, kerjaan gue pasti selesai, rekan-rekan kerja gue mendukung, atasan gue juga mendukung, support gue. Itu aja nih lu tanemin setiap pagi, itu pasti buat kedepannya itu kayaknya positif pikiran, jadi bagus. Kalau lu pagi-pagi udah males banget nih mau ngapain ya, kurangin ngeluh Iya. juga tuh, kurangin ngeluh. Kerjaan banyak lagi, Kerjaan banyak lagi, ini gue gimana nih cara ngelarinnya? Yakin 100% lu kerja lu nggak maksimal. Benar. Kerja Jadi lu gue nggak setuju, kalau yang ini gue setuju. Tapi kan kita udah kayak bahas keresahannya nih, keresahan kita tentang Gen Z ya. Gue sebagai Gen Z-nya nih, ada satu hal yang gue sukai dari Gen Z. Kenapa? Dari generasi gue. Gen Z itu kritis. Entah, gue suka banget sama orang-orang kritis. Setuju nggak lu tapi? Setuju. Fetish gue sama cewek-cewek pinter. Bener. Iya. Gue kalau ngelihat cewek pintar, kayaknya aduh ini cewek anjing. Jadi kayak kita nggak kehabisan topik gitu loh. Bukan kehabisan topik, kayak argumen kita sama argumen dia kita bisa satuin. Jadi ketemu jalan yang benernya, atau argumen benernya ketemu. Betul. Bener nggak sih? Bener kan? Iya betul, karena kalau cewek pinter itu emang damage-nya itu gimana ya? Iya. Jangan yang kayak, hah? Oh iya. Hah? Iya. Aduh, gua bukannya so ganteng ya, kayak. Terus ke depannya mau gimana? Kalau ntar gue bego-begoin bisa dong lu. Iya, gue lebih suka sama yang bisa adu argumen gitu loh. Iya sih. Cuma gue kurang ini juga sama cewek labil. Kenapa tuh boy nggak suka sama cewek labil? Cewek labil itu gimana ya? Apa keresahan? Lu paham lah kalau cewek labil gimana sih? Nggak komit sama omongan. Contoh. Biasanya kan orang tahu kayak nggak komit sama hubungan, cuman nggak tahu contohnya tuh kayak gimana. Contoh, ya orang nggak bisa komitmen itu ya labil, cewek labil. Alhamdulillah sih mantan gue semua. Terbalik nggak sih? Orang yang labil jadi nggak bisa komitmen. Iya, orang labil tuh nggak bisa komitmen. Karena contoh lah gini nih. Gimana tuh, misalkan lu nih udah komit nih sama satu cewek, gue janji nih gue nggak bakal ngelakuin ini nih. Tapi si cewek lu ngebandel gitu. Udah janji juga ya, tiba-tiba yang tadi diomongin A ternyata B. Nah itu kan membuat lu kesel juga, lama-lama ilfeel. Oke lah sekali 2 kali, kalau sering. Iya benar. Nah terus gue mau tahu deh, nih lu kan transisi antara milenial sama Gen Z. Iya bang, gue perbatasan banget. Kriteria cewek lu kayak gimana? Pertama lu. Kriteria cewek lu. Lu nanya apa dulu? Fisik? Ya setelah apa yang mau lu utarain dari? Gue better kayak lu tanya. Lu mau lebih spesifik gitu. Spesifik secara karakter aja dulu. Karakter berarti sifat ya? Sifat. Ini tipe gue ya? Ya, tipe lu. Gue, karena gue masih jomblo. Jomblo 4 tahun bang. Gue nyari yang bisa nyetir gue. Yang bisa nyetir? Yang bisa ngambil decision making gitu loh. Kayak kalau ditanya mau makan apa, nggak jawab terserah. Terus kalau kita mau kemana nih, terus ya udah dia tahu lah pokoknya mau kemana, kayak yang udah prepare dari sebelumnya gitu loh bang. Nah, gue nggak suka banget kalau kayak mau ditanya kita mau kemana, terus iya terserah mau kemana, nggak tahu, aku nggak tahu mau kemana. Kita makan apa? Makan puisi mau nggak? Iya, makan cinta, tai. Oke. Kalau gue enggak sih. Itu gue satu, kan belum kelar. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, bentar gue mikir. Yang kedua apa ya? Secara karakter, secara fisik deh. Kalau fisik dulu deh. Fisik. Nggak muluk-muluk lagi bang. Apa tuh bang? Yang mau sama gue aja, kalau fisik udah gitu aja. Fisik. Nggak terlalu muluk-muluk. Nggak ada hal-hal yang lebih spesifik gitu. Mungkin yang lebih tinggi dari lu apa pendek dari lu.
cewek yang lebih kecil dari gue sih. BTW tinggi gue kan 178, jadi kayak lumayan tinggi gitu. Suka yang di bawah gue gitu loh. Segini Kayak sih. Iya segini lah deh. Botol Yakult. Segini gue suka yang itu. Oke, Terus sekarang. gue suka banget sama cewek rambut pendek. Yes. Gak tau kenapa ya, cewek rambut pendek damage-nya gila bang. Gue tahu lu pengen fetish lu di leher. Enggak tolong. Ya kan lehernya kelihatan kalau. Enggak, rambut pendek yang segini lah, sebahu lah. Tapi damage-nya asli dah. Kalau udah pas coba apa ya? Lu ngeliat cewek nih, tadinya rambut panjang terus pas dia cukur pendek, damage-nya plus 1000 anjing. Karena melihat hal yang baru. Enggak, tapi emang walaupun dari awal pendek juga, kayak damage-nya udah plus 1000 juga kalau menurut gua di mata gua gitu. Oke. Gue kan tadi gue mau sedikit nanya lagi nih. Tadi kan lu bilang nyari cewek itu yang bisa nyetir lu. Nggak nyetir sih, maksud gua kayak yang bisa bikin decision making gitu loh. Oke lah, yang bisa mengatur hidup lu gitu ya kan. Nggak juga bang, maksud Kayak gua gimana? yang bisa ngebuat suatu titit lah, ngeblank gitu. Udah lanjut. Yang Oke, tadi yang decision making itu maksudnya gimana tuh? Apa yang bisa ngambil solusi? ya yang bisa kayak ngasih solusi juga, terus yang bisa ngambil keputusan juga. Ya intinya sih kenapa gue milih yang bisa ngasih decision making gitu, biar kayak solusi dari gue sama solusi dari dia bisa kita kumpulin Ngeblend, bersama, masuk. terus nyari yang terbaiknya gimana. Oke. Jadi kayak nggak, misalnya kayak contoh aja, kita ambil contoh ya, mau makan apa terserah, terus gua ajak makan contoh sate ayam ya kan, terus dia makan aja, tapi ntar pas di belakang ngedumel kayak gimana sih, harusnya aku maunya ini Iya, tapi anjing. kenapa kamu anjing. Ini kan Asli. pulang. Ini kan kayak bener nggak sih, kayak nyari cewek-cewek decision making Iya. itu bisa kayak ditanya mau makan apa, terus dia ngomong kayak gini kan. Kalau gua sih jujur-jujuran gua mau makan segalanya kan, kayak gua bisa ngikutin dia Lu lah. omnivora. Ya, Kadang-kadang omnivora. makan ini bangku kayu tuh kayak tikus anjing. Enggak lah, makan temen nggak bisa. Makan temen nggak? Enggak, makan temen nggak, jangan. Jangan. Bahaya. Jangan. Bang, habis bang, sorry. Oke, ada bartender. Dia editor kita, kameramen juga, bartender juga. Iya, dia pekerjaannya BNN. Apa tuh BNN? Bagian nuang-nuang. Anjing. By the way, ini minuman enak nih. Abidin boy, Abidin mah emang solusi nggak sih? Mau di tanggal muda, tanggal tua, gas Abidin. Oke. Sekarang di gua ya. Kalau tipe lu gimana nih? Kalau dari sifat dulu. Sifat gua yang bisa ya tentunya memahami gua. Komunikasi yang baik gitu. Boleh. Cuma gua nggak maksudnya komunikasi yang baik itu nggak setiap hari harus lu di mana gimana. Apa sih yang setiap hari harus ngabarin kemana gini setiap jam setiap waktu, nggak gitu. Ini komunikasi yang baik itu mengerti satu sama lain gitu. Komunikasi kita, hal-hal yang nggak perlu dipermasalahkan jangan dipermasalahkan. Itu sih intinya kan. Banyak orang dalam berhubungan ini komunikasi yang baik, nah mereka mengartikan ini yang setiap detik setiap menit harus chatan gitu, nggak lupa sama waktu. Nah gua nggak mengiyakan itu, gua lebih ke kayak gitu, lu saling mengerti gitu. Bener-bener tuh bang. Gua nggak suka juga sama cewek yang kayak terlalu bergantung sama kita. Nah iya. Kayak harus kayak 24/7 ngechat dia, betul. 24/7 ngabarin dia. Maksud gua kita punya waktu sendiri nggak sih? Terus gue juga si cewek itu nggak mengusik hal-hal yang privacy gue gitu. Tuh. Gue pun akan terbuka, gue pasti terbuka sih sama pasangan gue. Tapi nggak harus sampai yang kita tukeran IG, tukeran WA, apalagi sama yang pakai apa tuh aplikasi yang bisa Zenly ya, yang bisa itu anjir sih. Tapi Itu sorry gue potong. Menurut lo nih, hubungan kayak yang tukeran IG, tukeran WA, terus harus pakai Zenly, itu termasuk toxic relationship nggak?
kalau menurut gue pribadi itu toxic relationship. Iya toxic sih, karena nggak semua itu ya harus lu tahu gitu. Karena di beberapa hal itu cewek gue kayaknya nggak perlu tahu deh. Ini nggak penting juga soalnya ini lebih privacy buat. Sebelum kalau ada kayak kerjaan, tiba-tiba kerjaan. dia yang harusnya kita nggak murid dulu. Iya itu sih komunikasi gitu. Terus kedua, secara karakter, gue mau di suatu hubungan itu gue yang dominan. Tapi gue bukan seorang patriarki. Ingat, gue bukan seorang patriarki. Tapi emang kodratnya cowok tuh dominan kok. Iya, maksudnya dominan itu kita sama-sama bisa ngambil keputusan karena tapi tetap gue yang ngambil kendali. Balik lagi Bang, tadi gue suka cewek yang decision making tuh bukan dia yang ngambil keputusan loh. Dia ngasih solusi atau ngasih apa, tetap yang ngambil keputusan gue nanti. Iya, betul. Cuman kan kita rembukin juga kan. Iya, nah itu juga perlu juga, penting juga. Itu sih secara fisik. Nah, ini fisik nih. Fisik gimana tuh Bang? Fisik ini agak sensitif ya. Iya sebenarnya agak Cuma sensitif. kalau gua pribadi, ini kan boleh lah lu sok banget gini. Ini tipe gua, Bro. Ya udah lu kalau mau cantik itu relatif. Iya, cantik itu relatif. Tergantung orangnya bilang cantik tuh gimana. Kalau kayak tadi gua kan sukanya rambut pendek, gua bilang wah ada yang kayak kalau lu kan nggak tahu lagi kan gimana. Cewek manis nggak harus putih, gua suka juga. Ya. Putih gua suka. Cuma yang lebih spesifik itu gue lebih ke postur gue sama sih, lebih pendek dari gue, lebih kecil dari lo ya. Terus udah sih pokoknya lebih pendek dari gue, nggak apa ya, udah sih itu aja sih. Manis itu nilai plus sama gue tuh, cewek manis itu nilai plus sama gue. Nggak harus cantik gimana. Ya. Nggak, lu semakin sebenarnya kayak nilai plus aja. Dulu gua emang nyari cewek yang wah cantik, putih, tinggi, kurus, langsing ya kan. Cuma semakin kesini umur tuh ya gua mau yang bisa ya kayak ya udah sih yang mau sama kita aja ya, mau ngerti gua aja, bonus. cantik itu bonus belakangan lah. Iya. Sama yang itu manis tadi bonus ya. Lebih eksotis. Itu sih. Nah kan kita udah bahas kriteria nih Bang. Gue mau nanya lagi sama lu nih. Enggak, ntar dulu. Gue mau nanya sama lu lagi nih. Kita bahas ini aja deh. Love language. Anjay. Anjir. Ini kita bahas dari pertama love language lu dulu. Gua. Kalau lu tuh tipenya yang love language-nya apa? Sebenarnya itu lo. Sebenarnya manusia tuh punya semua love language. Iya, urutan kan. Cuman urutan aja ya. Yang pertama, yang paling ada di diri lu nih love language-nya apa? Gua pertama quality time. Boleh. Quality time ya. Gue bisa jelasin nih quality time nih. Nah, quality time gue itu gue lebih suka berdua sama pasangan gue. Cuma emang ada beberapa fase kita ngumpul sama temen gue bawa cewek, cuma gue lebih suka berdua aja karena lebih intimate. Itu gue juga suka. Lebih intimate, lebih masuk. Yang gue khawatirin kalau dibawa nongkrong itu kadang-kadang kan temen itu anjing. Udah ada testimoninya ya, walaupun bukan kita sendiri ya. Enggak, bukan masalah itu. Gue lebih, misalkan temen gue ada yang suka diambil, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang itu nggak baik buat lu. Nah kalau gue, kenapa nggak dibawa? Kadang jarang dibawa ke tongkrongan karena gini bro, baca temen tuh anjing. Itu Bang, gue takut banget asli. Itu gue seumur hidup gue pacaran nggak pernah kan, lu kan temen sama gue dalam mana, gue nggak pernah kan buat cewek gue ke lu ke tempat nongkrong. Gue takut banget bacotnya ngasal. Bacotnya anjing asli, ngasal. Gue jaga, gue nggak tahu maksudnya, takutnya cewek gue tuh bacot perasaannya tuh yang kayak iya, baper. Padahal bercanda. Gue paham. Maksudnya buat tongkrongan yang lain ya, tongkrongan di luar sana ya. Tolonglah kalau lagi temen bawa cewek jangan dibukain aib-aibnya. Terus bercandanya jangan keterlaluan. Tolong. Kadang kalau bercanda tiba-tiba maksudnya support temen dikit gitu. Itu sih satu quality time. Quality time nih. Kedua. Gue physical touch banget. Gue suka banget ngelus rambut, megang rambut cewek gue. Nomor satu sih ngelus rambut sih gue. Ngelus apa tuh? Ngelus rambut. Boleh ngelus. Sama ngelus
Rambut. Kalau ngelus ini gua ya pegang tangan ngelus rambut. Oke, terus ketiga? Ciuman kening itu bonus. Ketiga anjing. Ketiga gua orangnya act of service banget. Act of service. Karena jangankan dia naik motor aja gue bukain bat stepnya tuh. Anjay. Gue bukain bat stepnya, cuma dia belum naik gue udah gas. Nah itu gue nggak sabaran gak tau di motor. Padahal sama-sama. Gue nggak sabaran. Gue gitu. Setuju gak bang? Beberapa mantan gue itu, lu kalau naik motor pelan-pelan, gue belum naik. Beberapa mantan gue mengeluhkan itu. Karena apa? Karena kita cuma ngerasain grek gitu. Iya, gue sangka udah siap kan. Dia belum siap, geser pantat dulu, entah pantatnya kegedean. Iya, pokoknya gitulah. Iya. 3 act of service. Terus apa lagi sih? Ada word of affirmation. Oke. Ya, terus ada receiving gift. Receiving gift gue ke 4 tuh. Oke deh, abis physical touch tadi, receiving gift. Gue suka memberikan sesuatu hal. Gue suka memberikan aja sesuatu hal, kata barang sih kalau gift tuh jatuhnya. Kalau gue kalung, cuma kalau lagi ada aja itu. Kalau nggak ada ya paling gue cuma traktir makan, ngopi gitu. Selebihnya kalau ada rezeki lebih. Cuma gue kalau ada rezeki nggak lupa juga. Terus ketiga word of affirmation. Itu ketiga kan? Itu kelima apa? Udah itu. Word of affirmation. Udah sih itu. Oke. Nggak ada yang bisa gue jelasin di terakhir. Oke. Nggak dari lu? Kalau dari gue, sama gue. Pertama gue quality time. Gue quality time. Quality time itu penting. Kenapa? Karena quality time karena gue kerja. Terus gue agak sibuk untuk weekdays, ya kan? Jadi maksud gue quality time tuh, boy rokok habis. Maksud gue tuh quality time gue bisa jelasin juga, kayak quality time gue tuh kayak kita ketemu jarang tapi sekalinya ketemu berkualitas. Staycation. Enggak gitu, maksud gue sekalinya ketemu itu boleh. Ya kan staycation deep talk kan? Iya deep talk. Nah maksud gue ya kayak sekalinya ketemu kita berkualitas. Kayak sekalinya ketemu kita ada momen, ada ini. Enggak tiap hari ketemu. Bosan juga nggak sih bang kalau tiap hari ketemu? Iya betul. Cuma lu harus coba membiasakan itu dari pacaran. Yang penting gue ngasih kabar, ya kan? Quality time pertama gue. Kedua gue physical touch. Anjing nih kaki. Physical touch ngapain aja? Enggak. Ngapain aja? Physical touch gue sama suka gue ngelus rambut, suka banget gue ngelus rambut, terus kayak ke bawah ngelus, pertama rambut, ke leher, terus ke pundak, terus lutut, kaki. Ada yang dilewatin tuh. Pundak, lutut, kaki. Ada yang dilewatin. Kaki, enggak, ada yang dilewatin. Apa tuh? Abis dari pundak kemana? Pundak, lutut, kaki. Enggak lah. Kaki, tangan dulu, tangan maksud gue. Kayak tangan ya. Iya kayak jalan di umum, pegangan tangan. Aduh gue suka banget. Apalagi kalau dia yang minta gitu. Mana sih tangannya sini mana gitu, kayak pegangan tangan, ngode minta dipegang gitu. Ih gue suka banget anjing, asli. Itu kedua physical touch tuh. Sama dong kita. Ketiga act of service gue bisa ngasih service terbaik. Anjing nyamain sih anjing. Enggak, tapi gue keempat kelimanya beda. Oh beda. Oke. Gue act of service, gue bisa ngasih service terbaik buat lu. Anjing nih, gue udah jomblo nih 4 tahun. Like a prince. Iya, gue princess treatment, gue bisa. Anjing. Cuman nggak nemu gitu loh, bang. Belum jodoh kali ya, belum jalannya kali ya. Enggak. HTS-an lu banyak nyet anjing. Oh, enggak anjing. Ya, Enggak ada, gue enggak ada HTS. Pembenaran. Ini pembenaran. Oke, lanjut. Gua yang keempat mungkin gua word affirmation. Kenapa tuh? Gue suka muji orang, Bang. Anjay. Gue suka muji orang. Gue jujur kalau hari ini dia cantik, gue bilang kamu hari ini cantik banget. Kalau hari ini dia kayak oke, gue bilang oke banget. Kamu ya gitulah. Gue kenapa ditaruh paling akhir? Karena gue nggak suka kata-kata manis kayak gitu.
Gue lebih Enggak, ini gue bisa ngasih counter lo nih. Oke. Kalau lo nggak ngasih kata-kata manis. Counter Strike. Counter Strike. Jadi Kayak omongan-omongan kecil tuh sebenarnya kayak bagian-bagian dari sebuah hubungan. Semakin pujian-pujian kecil hilang tuh semakin hambar hubungan. ya. Tapi kalau gue seorang nggak mau banyak omong kosong sih. Gue lebih ke bukti aja gitu. Boleh, itu kan ada beberapa orang yang begitu, ada beberapa orang. Receiving gift gue terakhir karena gue orangnya nggak inisiatif bang, sumpah dah. Gue orangnya suka dipinta, mending lu minta dah, mau beli apa gue pinta, gue kasih sumpah. Asal jangan minta rumah aja anjing. Kalau minta saham gitu, Enggak, gue belum bisa, gue belum sekaya itu anjing, asli. kayak BCA, Oh, sama minta ini. saham BCA, Sama ini ada 1000 lembar. satu. Cewek-cewek sekarang tuh tai. Kenapa tuh? Cewek sekarang tai, by Indra Dwima. Anjing tolong enggak. Oke, kenapa? Bener. Enggak, maksudnya kebanyakan tuh cewek-cewek sekarang tuh kayak yang kalau bukan donatur jangan ngatur, tai. Enggak gitu, bro. Iya. Konsepnya Gue nggak gitu. kayak lu mau jajan apa, lu mau makan apa, gue beliin, sumpah. Asal bukan di luar kayak transfer ini dong. Gue bukan bapak lu anjing. Gue bukan bapak lu. Kalau lu mau makan apa, lu pengen apa bilang, ayo kita jalan, kita beli. Gue lebih kayak suka ngeluarin duit begitu daripada kayak transfer ini dong, aku butuh ini, transfer ini dong, aku butuh ini. Enggak, gue bukan bapak lu. Jujur, gue nggak bakal ngasih Kalau itu. udah beristri oke lah ya. Kalau udah istri, oke. Karena kita punya tanggungan yang sama. Tanggung jawab. Kita masih Tanggung jawab. pacaran anjing. Iya nggak sih? Kan ada yang bilang Nggak cewek wajib. itu realistis. Oh iya, ada yang bilang itu. cewek itu realistisnya itu seperti apa dulu gitu. Ngerealistis ya. Realistisnya kayak misalnya contoh maunya dijemput pakai Lexus. Lu bisa nyetir mobil nggak anjing? Terus daily lu pakai apa? Kalau lu pakai Mio knalpot bobok, terus lu nyari cowok yang naik Lexus, lu tai. Iya nggak? Mana Setuju ya? nggak sama statement gua? Setuju. Ya, harus paham juga apa yang lu Cakep tuh, nanti mau kan. gitu. Oke deh. Terakhir itu udah terakhir. Terakhir receiving gift. Gue sukanya dipinta daripada inisiatif. Enggak, bukan sukanya. Karena gue emang gak inisiatif bang, gue orangnya nggak romantis. Kalau untuk receiving gift gitu loh, kayak mending kayak misalnya cewek gue ulang tahun. Contoh cewek gue ulang tahun, gue sumpah itu paling bertengkar kayak di pikiran gue ngaduin apa ya? Apa gue nanya aja ya, kamu maunya apa? Soalnya gue takut nih, based on pengalaman nih, based on true story ya kan. Gue ngaduin ini, terus dia kayak, aduh aku maunya nggak ini, walaupun ngomongnya anjing. jauh-jauh hari kan. Siapa sebut nama mantan lu siapa, Dika? Enggak. enggak. Bukan mantan kok. Ah, bukan mantan. Mantan bukan. gue baik-baik. HTS kan dibilang HTS sendiri itu banyak yang kali. mana? Nggak tahu yang mana. Yang lagi. mana ya? Oke. Itu udah yang terakhir Takutnya ya? nggak sesuai ekspektasi aja bang. Oke, iya. Udah itu yang terakhir. Menurut gua sih ekspektasi itu di setiap hubungan lu kurang-kurangin lah, jangan kurang-kurangin. Mending apa-apa Iya. kita komunikasiin nggak sih? Kayak lu sukanya apa? Oke. Kalau seenggaknya lu ngasih tahu, aku nggak suka lo kayak gini, aku nggak suka lo kayak gitu. Oke deh. Bener nggak sih? Udah yang terakhir nih ya. Udah kita mendingan kita tutup dulu nih. Menurut gua juga udah berbusa Udah banget. berbusa, gue juga udah bingung mau ngomong apa anjing. Gua thank you banget buat temen-temen yang udah nonton podcast yang nggak jelas kita. Iya. Jangan ditonton, nggak berguna. Astaga. Oke, sekalian penutup, join media. Ya kali nggak Join. join. Thank W you. bro, W.